Angin malam dari teras lantai 2 rumah kami di kawasan elit Jakarta Selatan berembus perlahan, namun tidak cukup untuk menyejukkan hati yang mulai terasa dingin. Nama saya Amara. Saya adalah direktur utama dari perusahaan properti dan desain interior yang saya bangun dari nol. Kekayaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perhitungan tajam, kerja keras tak kenal lelah, dan, ironisnya, kepercayaan yang terlalu besar pada orang-orang terdekat. Kepercayaan itu terbagi rata kepada 2 orang. Danu, suamiku, yang kukira adalah pelabuhan tenang setelah badai karir, dan Ibu Rina, ibu mertuaku. Jika saya adalah arsitek bisnis yang sunyi, Ibu Rina adalah sutradara drama keluarga yang gemar tampil. Segala sesuatu harus mewah, harus dilihat orang, dan yang paling penting, harus dia yang kendalikan. Sudah menjadi rahasia umum di lingkaran sosial kami bahwa kekayaan keluarga ini, yang sebagian besar adalah hasil jerih payah saya, selalu dianggap oleh Ibu Rina sebagai milik sah keluarga suamiku. Saya selalu menganggap sifatnya itu sebagai kelemahan karakter yang lucu, bukan ancaman. Sebuah kesalahan penilaian yang mahal. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa. Danu baru saja kembali dari apa yang dia sebut pertemuan klien larut malam. Ada bau parfum asing yang samar, bukan aroma mask yang biasa dia kenakan, melainkan aroma bunga yang manis dan agak murahan, aroma yang terasa asing dan mengganggu. Dia tampak terburu-buru dan gelisah. "Kamu belum tidur, sayang?" tanyanya. Suaranya terdengar terlalu ceria, seperti topeng yang baru saja ia kenakan. Baru saja menyelesaikan presentasi. "Tunggu sebentar," jawabku tanpa menoleh. Aku sedang memeriksa ulang beberapa dokumen di laptop Danu, yang biasanya kami gunakan bersama untuk urusan rumah tangga, seperti membayar tagihan properti atau mengelola rekening investasi gabungan. Dia mendesah lega, mungkin mengira aku akan segera menutup laptopnya. Danu kemudian pergi ke kamar mandi, dan di saat itulah, takdir seolah sengaja menampakkan kebenarannya. Saat aku mengeklik file, daftar investasi 2025, di folder keuangan, sebuah pop-up kecil muncul dari notifikasi emailnya. Judulnya membuat darahku berdesir, dingin menusuk aku mengeklik notifikasi itu. Email itu singkat, brutal, dan jelas. Pengirim mengonfirmasi bahwa Danu telah berhasil menyelesaikan transfer final dari properti Purnawarman, salah satu aset real estate terbaik atas namaku, ke entitas yang namanya tidak kukenali. Kalimat terakhirnya berbunyi, "Sisa liabilitas akan kita biarkan di sana sampai semua urusan cerai beres." Bagus, Bu Rina pasti bangga. Dunia Amara hancur, namun uniknya tidak ada air mata. Yang ada hanya kekosongan yang segera digantikan oleh kilatan perhitungan tajam. Rasa sakit pengkhianatan tercampur dengan amarah karena diremehkan. Mereka tidak hanya mengkhianati pernikahan, tetapi juga meremehkan kecerdasanku di bidang yang paling kukenali, keuangan dan hukum. Aku cepat-cepat menghapus notifikasi itu dari riwayat Danu, menutup emailnya, dan kembali ke dokumen investasi yang kubuka tadi. Ekspresiku tetap datar, napasku stabil. Aku adalah wanita bisnis yang tangguh, dan kini musuhku ada di dalam rumahku sendiri. Ketika Danu keluar dari kamar mandi, dia melihatku memasukkan laptopnya ke dalam tas. "Sudah selesai? Ayo tidur," katanya, sedikit lebih mendesak. "Tentu," jawabku, suaraku selembut sutra. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan, mungkin terlalu banyak kopi. "Tidurlah duluan, aku akan minum teh di bawah sebentar." Di bawah rembulan yang menyaksikan kebohongan itu, aku bergegas menuju ruang kerjaku yang tersembunyi. Jantungku berdebar, bukan karena takut, melainkan adrenalin.
Aku tahu aku tidak punya waktu lama. Mereka pasti akan bergerak cepat setelah berhasil menguasai Purnawarman. Aku mengambil ponsel cadanganku, yang hanya diketahui oleh orang-orang paling terpercaya dalam lingkaran profesional saya. Pukul 1.30 pagi, aku menghubungi Rio Wardana, pengacara pribadiku yang ahli dalam hukum korporasi dan perwalian. Rio, aku butuh bantuanmu, segera. Sangat rahasia. Aku curiga ada upaya pengalihan aset ilegal oleh Danu dan Ibu Rina. Aku butuh audit lengkap, segera besok pagi, dan penyidik swasta untuk melacak pergerakan Danu selama 3 bulan terakhir, bisikku, suaraku nyaris tidak terdengar. Rio, yang sudah lama bekerja denganku, tidak bertanya banyak. Dia hanya menjawab dengan suara yang serius, "Aku mengerti, Amara. Kita akan bergerak. Dari apa yang kau katakan, mereka membuat kesalahan dengan menganggap dirimu naif. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Jaga keamanan digitalmu. Keputusan sudah dibuat. Mulai malam ini, aku akan menjalani perang ganda. Di depan Danu dan Ibu Rina, aku adalah Amara yang sama, istri yang sibuk, sedikit rapuh, dan mudah diperdaya. Di balik layar, aku adalah Amara yang sesungguhnya, seorang strategi perang dingin yang diam-diam menarik semua pasak yang menahan kekayaan dan kehidupan mereka, siap menjatuhkan mereka kapan saja dan di mana saja. Pesta pengkhianatan mereka akan segera dimulai, tetapi aku, sang bintang utama, yang akan menentukan akhir ceritanya. Mereka tidak tahu bahwa setiap senyum yang kuberikan pada Danu di pagi hari adalah racun yang kumasukkan ke dalam rencana mereka sendiri. Minggu-minggu berikutnya bagi Amara adalah sebuah pertunjukan akting yang melelahkan. Di mata Danu dan Ibu Rina, ia adalah istri yang sibuk dengan pekerjaannya, sedikit lelah, dan, yang terpenting bagi mereka, naif. Amara sengaja melonggarkan pengawasan terhadap detail kecil rumah tangga, membiarkan Danu dan merasa bahwa rencana mereka berjalan mulus tanpa hambatan. Bahkan semakin berani mengutarakan sindiran tentang kebutuhan suami akan sosok yang lebih perhatian dan masa depan keuangan yang harus lebih terjamin dan stabil. Danu terlihat lebih segar akhir-akhir ini, Amara, kata suatu pagi saat sarapan, suaranya dipenuhi nada kemenangan yang tersembunyi. Mungkin dia butuh lebih banyak waktu luang dan kurang tekanan dari perusahaanmu. Ya, dia memang terlihat lebih bahagia, jawab Amara santai, menyesap tehnya. Jantungnya berteriak, "Kamu benar, dia bahagia karena mencuri, bukan karena aku memberinya kebebasan," namun wajahnya tetap tenang. Amara tahu, setiap sindiran adalah petunjuk betapa dekatnya mereka dengan penyelesaian skema pengkhianatan mereka. 7 hari setelah Amara menghubungi pengacaranya, Rio Wardana, saatnya tiba untuk menerima laporan. Pertemuan dilakukan di penthouse kantor pusat Amara, di ruang rapat pribadi yang kedap suara dan tidak tercatat dalam jadwal resminya. Rio hadir bersama seorang pria bertubuh besar dan tenang bernama Bayu, seorang penyidik swasta andal. Bayu memulai dengan laporan perselingkuhan. Dia memproyeksikan beberapa foto dan rekaman video singkat. Pemandangan itu menyakitkan, namun Amara telah mempersiapkan diri. Danu memang menghabiskan malam-malam pertemuan kliennya di sebuah apartemen mewah, bukan dengan seorang klien, melainkan dengan seorang wanita. Namanya Citra Laksmi, jelas Bayu. Wanita ini berusia 25 tahun, seorang lulusan desain interior yang belum pernah bekerja secara profesional. Namun, yang menarik, ia punya hubungan yang sangat dekat dengan Ibu Rina. Rio menyela, Citra ini, Amara, adalah semacam anak didik Ibu Rina sejak 2 tahun terakhir. Secara tidak resmi, Ibu Rina memperkenalkannya di lingkungan sosial sebagai keponakan jauh yang berbakat yang didanai studinya.
Citra ini adalah boneka yang sengaja disiapkan. Tubuh Amara menegang. Pengkhianatan ini bukan hanya hasrat sesaat. Ini adalah operasi sandi keluarga. Ibu mertuanya tidak hanya mendorong perselingkuhan, dia yang memilih pelakunya. Tujuannya bukan hanya memisahkan mereka, tetapi menginjeksikan orang kepercayaannya ke dalam kehidupan Danu, memastikan kendali penuh atas kekayaan yang mereka curi. Jadi, Citra adalah Trojan Horse mereka, gumam Amara, wajahnya dingin. Pahlawan kecil yang akan dinikahi Danu setelah perceraian, mengamankan harta yang dikira berasal dari Danu. Selanjutnya, giliran Rio yang menyajikan laporan audit mendalam. Rio menyebarkan grafik dan diagram yang menunjukkan jaringan transfer yang rumit, bukti kejeniusan finansial Amara yang kini berbalik melawan dirinya sendiri. Mereka cerdas, Amara, tapi gegabah, kata Rio, menunjuk ke diagram alir. Mereka tahu kamu terlalu kuat di pasar saham dan properti. Jadi, mereka menggunakan dua taktik utama, pengalihan agunan fiktif dan perusahaan cangkang. Pengalihan agunan, Danu, sebagai salah satu direktur dewan yang sah, secara diam-diam mengajukan pinjaman besar dari bank asing dengan properti-properti utama Amara, termasuk yang mereka sebut Purnawarman, sebagai agunan tanpa persetujuan penuhnya. Namun, uang pinjaman itu tidak masuk ke rekening perusahaan, melainkan ke rekening sebuah yayasan yang baru didirikan oleh Im. Mereka berasumsi, saat mereka menceraikan Amara, liabilitas pinjaman itu akan tetap melekat pada Amara, sementara dana tunai pinjaman sudah ada di tangan mereka. Perusahaan cangkang, Shell Company Rio menemukan bahwa Im telah mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak, tax haven, atas nama Citra Laksmi. Aset-aset likuid dan saham-saham perusahaan kecil Amara telah dialihkan secara bertahap ke perusahaan ini melalui transaksi jual-beli yang harganya sengaja dipatok rendah, undervalued, membuat mereka berpikir mereka telah membeli aset itu dengan harga diskon menggunakan uang pinjaman dari bank. Intinya, mereka sudah menguras sekitar 60% dari total aset bersama yang bisa mereka akses. Rio menyimpulkan, nadanya menyesal. Mereka yakin proses legal untuk finalisasi transfer aset real estate besar, seperti Purnawarman, tinggal menunggu tanda tanganmu yang berikutnya, atau ketukan palu perceraian. Bayangan Im yang bangga dan senyum Danu yang culas melintas di benak Amara. Mereka tidak hanya merampoknya, mereka merayakan kebodohannya. Amara merasakan gejolak emosi yang cepat ia redam. Ini bukan saatnya untuk emosi, ini saatnya untuk eksekusi. Amara berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap cakrawala Jakarta yang berkilauan, kekaisaran yang dia bangun. Rio, berapa lama lagi mereka butuh untuk menyelesaikan semuanya dan mengajukan gugatan cerai? Tanyanya, suaranya seperti bilah pedang. Maksimal 2 minggu, Amara. Mereka harus bergerak cepat sebelum bank asing itu mulai menagih pinjaman atau auditor resmi perusahaan mencium bau aneh, jawab Rio. Bagus. Artinya kita punya 10 hari, kata Amara, berbalik dengan mata yang berkilat. Strategi kita sekarang berubah total. Kita tidak hanya akan membatalkan skema mereka, kita akan menggunakan skema itu untuk menjebak mereka. Maksudmu? Tanya Rio. Kita biarkan mereka berpikir bahwa mereka sudah memenangkan Purnawarman dan menanggung liabilitas besar itu, Amara menjelaskan. Kita akan bergerak untuk mengamankan sisa 40% aset likuid yang belum mereka sentuh, terutama saham mayoritas di perusahaan inti. Semua itu harus dipindahkan ke perwalian irrevocable yang tidak bisa dibatalkan, di luar yurisdiksi mereka. Dan Purnawarman? Biarkan Purnawarman dan pinjaman bank itu tetap bersama mereka. Itu akan menjadi kado perpisahan yang kusiapkan. Dia menambahkan dengan senyum kecil yang menakutkan, mereka ingin pesta?
mereka akan mendapatkan panggung. Kita akan memastikan bahwa pada hari mereka mengira mereka telah memenangkan segalanya, mereka justru kehilangan segalanya. Mulai saat itu, Amara berhenti menjadi korban dan bertransformasi menjadi kontra strategis. Perang telah dideklarasikan, dan medan perangnya adalah ruang sidang, dan panggung balas dendamnya adalah pesta mewah mereka sendiri. 10 hari yang tersisa terasa seperti hidup di bawah air, di mana setiap napas yang diambil adalah risiko terdeteksi. Danu dan Ibu Rina, Im, beroperasi dengan kecepatan dan keserakahan yang membutakan, yakin bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi menuju kemenangan finansial. Sementara mereka sibuk mengurus birokrasi transfer properti Purnawarman dan memperkuat yayasan baru Citra Laksmi, Amara bergerak seperti hantu di balik layar, membalikkan setiap langkah mereka. Amara menjuluki periode ini sebagai operasi pembersihan. Ia bekerja secara eksklusif dengan Rio Wardana dan tim kecil pengacara terpercaya di luar negeri. Danu, yang masih menjadi salah satu direktur, memiliki akses terbatas ke sistem keuangan inti Amara, dan Amara memanfaatkan celah ini. Dia menggunakan alasan restrukturisasi internal perusahaan untuk efisiensi pajak akhir tahun sebagai tameng untuk memindahkan aset. Sebuah alasan yang logis, muluk, dan cukup membosankan sehingga Danu hanya mengangguk setuju tanpa bertanya lebih jauh. Target utama Amara adalah sisa 40% aset liquid dan, yang paling penting, saham mayoritas di perusahaan induknya. Saham-saham ini adalah fondasi kekaisarannya. Tanpa mereka, perusahaan yang mereka coba curi hanyalah bangunan kosong. Selama 3 hari pertama, seluruh energi Amara dicurahkan untuk mendirikan perwalian yang tidak dapat dibatalkan, Irrevocable Trust, di Singapura. Ini adalah benteng hukum tertinggi. Setelah aset dipindahkan ke dalam perwalian ini, tidak seorang pun, bahkan Amara sendiri, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat, dapat menariknya kembali. Ini memastikan bahwa dalam pembagian harta gonogini di pengadilan nanti, aset ini secara teknis tidak dimiliki oleh Amara secara pribadi, dan oleh karena itu, berada di luar jangkauan tuntutan Danu. Kita sudah berhasil mengikat saham mayoritas dan semua rekening investasi ke dalam perwalian itu, Amara, lapor Rio, wajahnya terlihat lega setelah menyelesaikan transfer yang memakan waktu 48 jam non-stop. Dari sudut pandang hukum, aset-aset ini sekarang seaman Fort Knox. Danu dan Im hanya akan menemukan peti kosong. Fase kedua dari operasi ini jauh lebih bernilai psikologis, meninggalkan kado perpisahan yang beracun. Sebagaimana terungkap di bab 2, Danu dan Im telah sukses membuat properti Purnawarman diagunan untuk mendapatkan pinjaman besar. Amara sengaja tidak membatalkan proses agunan ini. Dia justru memastikan bahwa semua dokumen serah terima properti Purnawarman yang kini diyakini Danu telah menjadi miliknya, telah dimanipulasi secara legal oleh Rio. Manipulasi ini bertujuan agar liabilitas pinjaman ratusan miliar rupiah itu tetap melekat pada entitas legal yang kini Danu dan Im pegang. Liabilitas kedua yang disisakan Amara adalah sengaja membiarkan risiko audit pajak besar-besaran yang sudah ia tahu akan datang. Beberapa tahun terakhir, Amara memang sudah menunda penyelesaian kasus pajak ini karena kompleksitasnya. Dengan pengalihan kepemilikan saham kecil yang ia biarkan ke perusahaan Cangkang Citra, tanggung jawab atas risiko pajak ini secara efektif bergeser ke entitas baru milik Citra. Mereka pikir mereka mendapatkan properti bebas, uang tunai pinjaman, dan sebuah perusahaan. Kenyataannya, mereka mendapatkan liabilitas yang nilainya jauh lebih besar daripada aset yang mereka curi, kata Amara, tersenyum sinis. Sementara itu, di rumah, Danu dan Im menunjukkan tanda-tanda kemenangan yang semakin jelas. Mereka tidak lagi repot-repot menyembunyikan rencana mereka. Danu sering absen, dan ketika ia ada,
ia sibuk membahas detail finansial dengan Im. "Amara, kamu yakin kita harus mengambil risiko investasi di proyek A?" tanya Danu suatu malam, mencoba bertindak sebagai suami yang peduli, namun nadanya lebih terdengar seperti ingin memastikan bahwa Amara tidak mengambil kembali uang yang dia yakini sudah ia curi. "Lakukan saja apa yang menurutmu terbaik, Danu. Kepalaku pusing dengan urusan kantor baru," jawab Amara dengan nada lelah yang dibuat-buat, sengaja menampilkan citra wanita bisnis yang terlalu stres dan tidak memperhatikan detail. Im semakin agresif. Dia sering menelepon kerabat jauh untuk mendiskusikan pesta besar yang akan dia adakan untuk merayakan kesuksesan besar Danu. Amara mendengar Im bercerita kepada temannya bahwa pesta itu akan menjadi pesta perayaan perceraian sekaligus peresmian calon menantu baru yang jauh lebih cocok, Citra. Pada akhir hari ke-10, Rio mengonfirmasi, semua aset Amara aman, semua jebakan sudah dipasang, dan Danu telah menerima notifikasi final dari pengacara Im yang dikira Danu adalah pengacara pribadinya, bahwa semuanya sudah beres di sisi finansial. Im kemudian mengumumkan tanggal pesta perayaan kemenangan. Pesta itu akan diadakan di kediaman utama mereka, rumah yang dibeli dan direnovasi oleh Amara, yang secara legal sekarang dimiliki oleh perwalian irrevocable milik Amara. Amara melihat undangan digital yang dikirimkan Danu ke semua kontak mereka. Tertulis besar-besar, perayaan babak baru kehidupan dan masa depan gemilang. Amara tersenyum di depan cermin. Ia sudah memastikan masa depan gemilang itu akan menjadi milik Amara seorang. Danu dan Im hanya akan mendapatkan babak baru yang penuh malu dan hutang. Panggung sudah siap. Setelah semua aset diamankan dengan sempurna ke dalam perwalian di Singapura, dan jebakan finansial yang mematikan berhasil dipasang untuk Danu dan Ibu Rina, Im, ketegangan bagi Amara beralih dari ranah hukum ke ranah psikologis. Ia telah memenangkan perang di balik meja, kini ia harus memenangkan pertarungan di depan umum. Danu dan Im, yang sudah mabuk kemenangan, tidak lagi menyembunyikan kemewahan dan kesenangan mereka. Mereka sudah mulai mengirimkan kode-kode busuk di media sosial, tentang kebahagiaan baru yang pantas dan cinta sejati yang ditemukan kembali. Semua itu hanya menambah lapisan penghinaan pada rencana pesta besar mereka. Beberapa hari kemudian, undangan itu tiba. Bukan sekadar pesan teks atau email biasa, melainkan sebuah amplop fisik yang tebal, beraroma bunga melati yang menyengat, dikirim oleh kurir khusus ke alamat kantor Amara. Amara tersenyum pahit saat memegang amplop itu. Im selalu menyukai dramatisasi yang berlebihan. Danu, yang masih tinggal di rumah yang sama dengan Amara, berakting seolah-olah ia sedang melakukan tugas yang menyakitkan. Ia pura-pura terkejut saat Amara membawanya masuk. "Oh, itu dia. Undangan untuk acara ibu," katanya dengan nada simpatik yang menjijikan. Amara membuka amplop itu. Kartu undangan itu dicetak dengan tinta emas timbul di atas kertas bludru. Judulnya membuat perut Amara mual. Perayaan babak baru, membangun masa depan gemilang yang penuh cinta dan stabilitas. Di bawahnya, nama Danu dan Citra tertera berdampingan, dan di bagian informasi tertera dengan jelas. Pesta akan diadakan di kediaman utama, Jalan Alam Sutera nomor 12. Alamat itu adalah rumah mereka, rumah yang dibeli Amara, yang kini secara legal dimiliki oleh perwalian irrevocable atas namanya. Ironi ini begitu tajam, hampir melukai tangannya. Namun, bagian yang paling meremehkan adalah kartu kecil terpisah yang terselip di dalamnya, yang ditujukan hanya untuk Amara. Kata-katanya sangat jelas disusun oleh Im untuk menusuk harga diri Amara. Kepada Amara yang terkasih, kami mengundang Anda untuk hadir sebagai saksi dan untuk menutup bab lama kehidupan yang penuh tekanan ini.
Hadirilah untuk melihat kebahagiaan sejati Danu dan menerima secara resmi surat-surat yang telah disiapkan. Kami menghargai kedewasaan Anda dalam menerima kenyataan bahwa ada pasangan yang lebih pantas untuk mendukung masa depan keluarga ini. Kehadiran Anda adalah bukti kebesaran hati. Hormat kami, Ibu Rina, dan keluarga Danu. Jika ada sisa-sisa keraguan atau rasa sakit di hati Amara, kata-kata itu berhasil membakarnya menjadi amarah yang dingin dan murni. Mereka mengundangnya bukan sebagai tamu, melainkan sebagai tontonan, sebagai dekorasi hidup untuk perayaan penghinaan mereka. Mereka ingin mempermalukannya di depan keluarga besar dan seluruh relasi bisnis yang selama ini menjadi jaringannya. Amara meletakkan kartu itu dengan hati-hati di meja marmer, seolah itu adalah bom yang siap meledak. Ia mendongak, menatap Danu, dan memasang ekspresi wanita yang baru saja menerima kekalahan dengan hati yang remuk. Aku mengerti, Danu. Ini sangat tiba-tiba, bisik Amara, matanya berkaca-kaca, sebuah trik akting yang sempurna. Aku akan datang. Aku ingin menutup bab ini dengan hormat. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Raut wajah Danu berubah dari simpati palsu menjadi kelegaan dan, yang lebih buruk, kesombongan. Dia memeluk Amara dengan pelukan yang terasa seperti kemenangan kotor. Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu wanita yang dewasa. Ini akan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Kamu akan bebas dari beban itu. Beban yang dimaksud Danu adalah dirinya dan Im. Setelah Danu pergi, Amara menghubungi Rio. Rio, mereka mengirim undangan. Pesta hari Sabtu malam. Di rumah kita. Dan mereka secara eksplisit mengundangku untuk dipermalukan. Ini sempurna, Amara, jawab Rio di ujung telepon. Mereka telah menyediakan panggung yang kita butuhkan. Sekarang, kita selesaikan detailnya. Siapkan salinan resmi surat pengusiran. Kita juga harus memastikan proyektor dan layar sudah terpasang di ruang tamu utama dengan alasan dekorasi tambahan dari tim catering. Amara menghabiskan sisa waktu sebelum hari H bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk mengasah senjatanya, ketenangan mutlak. Dia memilih gaun, bukan gaun yang mewah, melainkan gaun powersuit hitam yang elegan, sederhana, dan berwibawa, kontra sempurna dengan gaun pesta norak Im dan pelakor. Penampilannya harus mencerminkan statusnya sebagai pemilik sejati, bukan wanita yang baru saja dicampakkan. Dia meninjau kembali semua dokumen, daftar rinci liabilitas yang kini ditanggung Danu dan Citra, sertifikat perwalian yang menunjukkan kepemilikan mutlaknya, dan yang paling dramatis, surat pengusiran berstempel. Amara sudah tidak lagi merencanakan pembalasan, dia merencanakan eksekusi. Rumah yang akan mereka gunakan untuk berpesta, tempat mereka akan mengumumkan kemenangan mereka, adalah milik Amara. Undangan yang meremehkan itu adalah tiket masuknya untuk menghancurkan mereka. Hari H tiba dengan gemuruh kemewahan yang dibuat-buat. Kediaman utama Amara, yang kini secara legal terikat pada perwaliannya yang tak tersentuh, dipenuhi hiruk-pikuk dekorasi pesta. Danu dan Ibu Rina, Im, bertindak seperti tuan rumah yang agung, memerintahkan tim catering dan dekorasi dengan keangkuhan yang luar biasa. Im secara khusus memastikan bahwa segala sesuatu, mulai dari rangkaian bunga mawar impor hingga tirai beludru yang baru dipasang di ruang tamu utama, memancarkan kemewahan yang berlebihan dan norak, sebuah perayaan atas uang yang mereka yakini telah mereka curi. Amara menghabiskan pagi itu di kantornya, jauh dari keributan itu, mempertahankan ketenangan mutlak. Ia melakukan rutinitas kerja seperti biasa, sebuah pertunjukan kestabilan yang meyakinkan semua karyawannya bahwa dia baik-baik saja, bahkan ketika ia tahu bahwa di rumahnya sedang dipersiapkan panggung untuk penghinaan terbesarnya.
Pukul 4 sore, Rio Wardana tiba di kantornya. Ia membawa sebuah koper kecil yang tampak seperti wadah untuk laptop, namun berisi taktik perang Amara. "Semua sudah siap, Amara," kata Rio, suaranya tenang namun penuh antisipasi. Rio membuka koper itu. Di dalamnya terdapat 3 item kunci, senjata Amara untuk malam itu. Surat cerai pendaftaran dini. Ini adalah dokumen pengajuan cerai resmi yang sudah kita daftarkan 2 hari lalu. Tanda terima sudah terkonfirmasi. Ketika Danu mengumumkan perceraian dan mencoba memberimu dokumen mereka, kamu bisa mengumumkan bahwa gugatanmu sudah berjalan lebih dulu, merampas momen kemenangan mereka dan menunjukkan inisiatifmu, bukan statusmu sebagai korban. Presentasi audit neraca beracun. Ini adalah flash drive yang berisi presentasi detail. Slide pertama menunjukkan net worth mereka setelah mereka mengambil aset. Slide kedua menunjukkan semua liabilitas yang kini mereka tanggung, termasuk hutang agunan properti Purnawarman dan klaim audit pajak. Angka-angka ini akan memastikan bahwa mereka terlihat bangkrut di depan mata semua orang. Surat pengusiran resmi. Ini adalah yang paling dramatis. Surat pengusiran ini dikeluarkan oleh perwalian atas nama pemilik properti yang sah. Dokumen ini sah secara hukum dan sudah ditempel-stempel. 2 petugas keamanan yang bekerja untuk perwalian sudah menunggu di luar gerbang, menyamar sebagai penjaga pribadi tamu penting, siap masuk saat kamu memberikan isyarat. Amara mengambil surat pengusiran itu. Kertasnya terasa dingin di tangannya. Ini adalah pukulan pamungkas yang akan merampas panggung dan tempat berpesta mereka. "Bagaimana dengan proyektornya?" tanya Amara. "Sudah terpasang. Saya bilang pada Im bahwa itu adalah penyempurnaan audiovisual untuk pidato penting Danu dari pihak investor," jelas Rio sambil tersenyum sinis. Mereka terlalu bersemangat dengan kemegahan sehingga tidak bertanya lebih jauh. Komputer sudah terhubung ke jaringan kantor, dan hanya remote kecil ini yang bisa mengoperasikannya. Rio menyerahkan sebuah remote presentasi kecil. Tiba saatnya Amara untuk bersiap. Ia menolak gaun pesta berkilauan yang disarankan oleh asistennya. Sebagai gantinya, ia memilih power suit blazer dan celana panjang berwarna hitam matte yang disesuaikan dengan sempurna. Pakaiannya tidak berteriak uang, melainkan membisikkan otoritas. Rambutnya ditata menjadi sanggul rendah yang rapi, dan ia hanya mengenakan sepasang anting berlian sederhana. Gaun itu adalah senjata psikologisnya. Ia tahu Im akan mengenakan gaun merah menyala dengan berlian palsu yang berlebihan, dan Citra, pelakor, pasti akan mengenakan gaun putih gading yang terlalu seksi, mencoba terlihat seperti pengantin yang berhak. Kontras Amara, berwibawa, profesional, dan tenang, akan menyorot kekejian dan keserakahan kedua wanita itu. Di depan cermin, Amara menatap pantulan dirinya untuk terakhir kalinya. Ia melihat sekilas bayangan wanita yang terluka, tetapi kemudian bayangan itu hilang. Yang tersisa adalah wajah yang keras dan mata yang dingin. Tidak ada air mata, tidak ada emosi, bisiknya pada dirinya sendiri, mengulangi mantra yang sudah ia tanamkan selama 2 minggu. Mereka ingin tontonan? Mereka akan mendapatkan klimaks yang takkan mereka lupakan. Mereka ingin aku menjadi korban yang mengenaskan? Aku akan menjadi hakim mereka. Amara memasukkan flash drive presentasi dan surat pengusiran yang terlipat rapi ke dalam tas tangannya. Pesta sudah dimulai, dan banyak tamu yang sudah hadir. Rio, yang sudah menyelinap masuk melalui pintu belakang dengan alasan mengecek perlengkapan teknis, mengiriminya pesan singkat, "Panggung sudah siap. Mereka sudah mabuk pujian. Waktunya Anda masuk." Amara menarik napas panjang, mengeluarkan kuncinya, dan berjalan keluar. Dia tidak lagi pergi ke rumahnya,
dia pergi ke medan perang. Dia tidak pergi untuk diceraikan, dia pergi untuk memberi putusan. Pesta itu memancarkan kemegahan yang riuh. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ketenangan Amara kini dipenuhi oleh kebisingan dan tawa yang dipaksakan. Ibu Rina, Im, telah bekerja keras untuk memastikan bahwa pesta ini adalah perwujudan kesuksesan finansial dan dominasi sosialnya. Lampu kristal memantulkan kilauan yang berlebihan dari dekorasi berwarna emas dan merah marun. Alunan musik jazz lembut beradu dengan obrolan angkuh dari ratusan tamu yang merupakan lingkaran sosial dan bisnis terbesar di Jakarta. Ini adalah kumpulan orang-orang yang, besok pagi, akan menjadi saksi kehancuran yang tak terduga. Di pusat keramaian, Im mengenakan gaun merah menyala, berlian imitasi besar di lehernya, memberikan kesan seorang pemenang yang sombong. Di sebelahnya berdiri Citra Laksmi, pelakor, mengenakan gaun panjang berwarna putih gading dengan potongan yang kurang pantas untuk wanita yang belum resmi menikah, sebuah provokasi yang dirancang untuk mempermalukan Amara. Danu, mengenakan tuxedo mahal, tampak sedikit gelisah, namun kesombongan karena merasa telah mendapatkan harta Amara lebih kuat. Mereka bertiga berdiri di dekat panggung kecil, tempat Danu akan memberikan pidato dan mengumumkan perceraian. Mereka sudah mabuk oleh pujian. Keluarga besar Danu mengerumuni Im, memuji ketajaman bisnis yang seolah-olah baru saja Danu temukan. Citra menerima tatapan iri dari beberapa wanita muda, yakin bahwa dia akan segera menjadi nyonya baru dari Kekaisaran Amara. Tepat pukul 8 malam, pintu utama yang besar terbuka, dan suasana pesta, untuk sepersekian detik, terhenti. Musik seolah meredup, dan semua mata beralih ke ambang pintu. Amara berdiri di sana, sendirian. Gaun powersuit hitam matte yang ia kenakan, tanpa perhiasan mencolok, adalah kontras yang mematikan dari kemewahan norak di sekitarnya. Sementara Im dan Citra tampak berusaha keras, Amara memancarkan otoritas yang tenang, yang didapatkan dari kepastian kepemilikan. Dia tidak datang sebagai tamu, dia datang sebagai hakim. Amara berjalan masuk. Langkahnya lambat, terukur, dan tenang. Dia memindai kerumunan dengan pandangan mata yang dingin, membuat beberapa rekan bisnis lamanya yang bingung terdiam canggung. Tidak ada ekspresi marah atau sedih di wajahnya, hanya ketenangan yang menakutkan. Danu, yang melihat Amara, sempat kehilangan kata-kata. Dia mengharapkan Amara datang dengan air mata atau setidaknya dengan pakaian yang menunjukkan keruntuhan moral. Bukan wanita yang tampak seolah baru saja menutup kesepakatan miliaran dolar. Im pulih lebih cepat. Dengan senyum lebar yang dipaksakan, ia bergegas menyambut Amara, ingin segera mengambil kendali narasi. Amara, syukurlah kamu datang, seru Im dengan suara yang dibuat-buat keras, cukup keras agar didengar oleh kerabat yang berdiri dekat. Im memeluk Amara dengan pelukan canggung yang terasa seperti penghinaan. Aku tahu ini sulit, tapi inilah hidup. Danu harus melanjutkan hidup. Kamu terlihat baik-baik saja, meskipun sedikit kuyu. Ayo, biarkan ibu bawakan segelas sampanye. Kamu pasti butuh ini. Amara melepaskan diri dari pelukan Im, senyum tipis membingkai bibirnya. Senyum itu tidak mencapai matanya. Terima kasih atas kekhawatiranmu, Ibu Rina. Tapi aku tidak kuyu. Aku hanya lega. Kata lega itu menusuk Im. Im mencoba melanjutkan penghinaan, menggandeng erat lengan Amara dan menariknya ke arah Danu dan Citra. Lihat, sayang. Amara datang. Dia datang untuk menyaksikan masa depan kita. Nah, Amara, ini Citra. Kamu sudah kenal dia, kan? Citra maju selangkah, senyum kemenangan yang keji menghiasi wajahnya.
Senang bertemu denganmu, Amara. Aku harap tidak ada sakit hati. Ini adalah takdir, bukan? Amara menatap Citra dari ujung rambut sampai ujung kaki, lambat dan teliti. Ia melihat gaun putih gading itu, perhiasan pinjaman, dan kesombongan murahan Citra. Sakit hati? Tanya Amara, suaranya jernih dan berwibawa. Oh, tidak, Citra. Mengapa aku harus sakit hati? Aku tidak sakit hati ketika membuang sampah. Aku hanya ingin memastikan sampah itu dibuang dengan benar. Jawaban yang tenang, tajam, dan sama sekali tidak emosional itu membuat Danu tersentak. Citra, yang berharap Amara akan menangis, hanya bisa menahan napas, wajahnya sedikit memerah. Danu akhirnya angkat bicara, berusaha keras untuk terdengar dominan. Amara, kami menghargai kedatanganmu. Mari kita bersikap dewasa. Setelah pidato, kita akan menyelesaikan semua dokumen. Kamu akan bebas dari beban itu. Aku menantikannya, Danu, balas Amara, menepuk lengan Danu dengan sentuhan yang terasa seperti belas kasihan. Aku juga membawa dokumen penting untuk kita semua. Kado perpisahan dari hatiku. Amara kemudian menyapa beberapa tamu senior di dekatnya, mengabaikan Danu, Im, dan Citra sepenuhnya, seolah mereka tidak ada. Saat dia melewati kerumunan, matanya bertemu dengan Rio, yang berdiri di sudut, dekat dengan proyektor yang kini menyala dalam mode standby. Rio memberikan anggukan nyaris tak terlihat. Lampu merah kecil di remote yang dipegang Amara di tas tangannya berkedip pelan. Panggung sudah diserahkan. Amara telah tiba, dan permainannya baru saja dimulai. Waktunya Danu dan Im memulai perayaan yang akan segera mereka sesali seumur hidup. Setelah menyapa beberapa wajah penting, Amara mengambil posisi strategis di sisi ruangan, dekat panggung kecil tempat Danu, Ibu Rina, Im, dan Citra Laksmi berdiri. Meskipun dikelilingi oleh ratusan tamu, Amara terasa terisolasi, namun justru itulah kekuatannya. Ketenangan di wajahnya adalah topeng yang sempurna. Di dalamnya, otaknya menghitung setiap langkah dan kata-kata yang akan diucapkan. Tak lama kemudian, Im mengambil mikrofon, suaranya yang melengking segera membungkam kerumunan. Im, dengan gaun merah menyala dan senyum penuh kemenangan, memulai dengan pidato yang panjang, bertele-tele, dan penuh kepalsuan. Terima kasih atas kehadiran Anda di perayaan yang sangat bermakna ini, ujar Im, matanya melirik sekilas ke arah Amara, mencari tanda-tanda keruntuhan. Ia hanya menemukan pantulan dingin. Malam ini adalah tentang kebahagiaan sejati dan stabilitas yang akhirnya ditemukan oleh putra saya, Danu. Selama bertahun-tahun, Danu telah memikul beban berat dan menghadapi lingkungan yang penuh tekanan. Kami sebagai keluarga bersyukur, babak itu telah usai. Im kemudian menyerahkan mikrofon kepada Danu. Danu, yang terlihat sedikit mabuk oleh sampanye mahal dan sanjungan, maju ke depan. Dia menatap Amara, dan senyum meremehkan muncul di wajahnya. Dia berpikir, inilah saatnya Amara hancur. Terima kasih, Ibu. Dan terima kasih untuk semua yang hadir. Danu memulai, suaranya diatur agar terdengar heroik. Malam ini, saya menutup pintu pada masa lalu. Masa lalu di mana kebahagiaan kami dikorbankan demi obsesi pada pekerjaan dan kesuksesan yang dingin. Saya menyadari, seorang pria membutuhkan wanita yang bisa memberikan kehangatan, fokus pada keluarga, dan tidak menganggap saya sebagai rekan kerja rendahan. Sindiran itu jelas ditujukan pada Amara. Kerumunan berbisik-bisik, beberapa orang menatap Amara dengan iba, yang lain dengan rasa ingin tahu yang keji. Danu semakin bersemangat,
yakin bahwa Amara akan segera menangis. Oleh karena itu, lanjut Danu, mengambil sebuah amplop coklat tebal dari Citra yang berdiri di sampingnya dengan bangga. Saya dengan ini mengumumkan bahwa saya dan Amara telah setuju untuk mengakhiri pernikahan kami secara resmi. Dia mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. Saya memberikan dokumen cerai ini sebagai tanda bahwa babak baru saya bersama calon istri saya, Citra Laksmi, telah dimulai. Semoga Amara menemukan kebahagiaannya sendiri setelah ini. Danu berjalan menuruni panggung, membawa amplop itu lurus ke arah Amara, menikmati sorotan yang ia dapatkan. Ini adalah puncak penghinaan yang mereka rencanakan, menceraikan Amara di depan umum dan menyerahkan dokumen itu sebagai statement bahwa ia telah dicampakkan. Tepat saat Danu berhenti di depan Amara dan mengulurkan amplop itu, Amara bergerak. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya bersinar. Alih-alih menerima amplop itu, Amara mengeluarkan remote presentasi kecil yang disembunyikan di lipatan tas tangannya. Satu klik cepat dari jarinya, dan tiba-tiba, layar proyektor besar di belakang panggung, yang selama ini dikira tamu adalah untuk menampilkan foto-foto mesra Danu dan Citra, menyala. Semua mata beralih ke layar. Tepat pada saat Danu hendak memaksakan amplop itu ke tangan Amara, Amara mengangkat tangannya, tidak untuk menerima, melainkan untuk menghentikannya. Amara mencondongkan tubuh sedikit, berbicara hanya beberapa inci dari mikrofon di panggung, yang entah bagaimana masih aktif dan menangkap suaranya dengan sempurna. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki otoritas yang membekukan. "Tunggu sebentar, Danu," kata Amara. "Terima kasih atas pidato teatrikal yang emosional itu. Tapi aku khawatir kamu melakukan dua kesalahan mendasar malam ini." Danu bingung, tangannya yang memegang amplop surat cerai membeku di udara. Amara melanjutkan, menunjuk ke amplop di tangan Danu. "Pertama, dokumen itu. Kamu tidak perlu repot-repot memberiku surat cerai yang kamu siapkan. Itu sudah tidak relevan." Amara mengeluarkan sebuah amplop sederhana berwarna putih dari tas tangannya. Amplop itu memiliki stempel resmi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. "Danu, Ibu Rina, dan Nona Citra," ujar Amara, kini menatap lurus ke mata Im yang mulai memucat. "Aku menghargai usahamu dalam mengakhiri pernikahan ini. Namun, izinkan aku untuk mengumumkan, gugatan cerai resmi dariku telah didaftarkan dan dikonfirmasi oleh pengadilan 2 hari yang lalu." Amara mengangkat amplopnya. "Amplop ini adalah bukti tanda terima gugatanku. Kami berpisah bukan karena kamu menceraikanku. Kami berpisah karena aku telah menggugatmu lebih dulu." Layar di belakang mereka berkedip, menampilkan slide pertama presentasi audit neraca beracun. Namun, slide itu hanya menampilkan satu dokumen yang diperbesar, tanda terima pendaftaran gugatan cerai, nomor registrasi, XXXXX. Pemohon, Amara Adhitama. Tanggal pendaftaran tertera jelas, 2 hari sebelum pesta. Tawa kecil dan bisikan kaget menyebar di antara para tamu. Danu tercengang, ekspresi kemenangan di wajahnya hancur menjadi kebodohan murni. Mereka berencana untuk mencampakkan Amara. Amara telah membuang mereka. Serangan balik pertama telah berhasil. Kamu tidak bisa," teriak Im dari atas panggung. Kemarahan dan kepanikan mulai mengambil alih. "Tentu saja aku bisa, Ibu Rina," balas Amara, suaranya tetap tenang. "Sama seperti aku bisa mengurus urusan keuangan tanpa campur tanganmu. Dan itu membawa kita pada kesalahanmu yang kedua malam ini." Amara berjalan ke panggung, mengambil mikrofon dari tangan Im yang gemetar, dan menoleh ke kerumunan yang kini menatapnya dengan kekaguman campur ngeri. Setelah mengumumkan bahwa ia telah menggugat cerai lebih dulu,
Amara berdiri di atas panggung, menggenggam mikrofon, memancarkan aura kontrol mutlak yang membuat kerumunan terdiam. Di depannya, Danu tampak seperti patung yang baru saja dihantam batu. Ibu Rina, Im, yang amarahnya tidak bisa dibendung lagi, bergegas ke panggung, mencengkeram lengan Amara dengan kekuatan yang mengejutkan. Ini tidak lucu, Amara. Kamu tidak bisa melakukan ini, desis Im, wajahnya memerah sempurna dengan gaun merah menyalanya. Kamu sudah dicampakkan. Kamu tidak punya apa-apa. Semua milik Danu. Kamu cuma wanita yang sebentar lagi bangkrut. Jadi, terima nasibmu dan pergi. Teriakan Im, yang didengar jelas oleh semua tamu, menjadi pemicu yang sempurna. Amara tersenyum, senyum yang begitu dingin hingga menggigilkan Im. Terima kasih atas pernyataan berharga itu, Ibu Rina, kata Amara, suaranya tenang dan tegas. Tepat sekali. Saya memang akan menerima nasib. Dan nasib itu adalah kebebasan. Sementara itu, saya khawatir Anda dan Danu harus menerima kenyataan lain. Dengan satu klik tenang pada remote di tangannya, Amara mengganti selide di layar proyektor besar. Tampilan pengajuan gugatan cerai digantikan oleh diagram yang bersih dan profesional dengan tajuk besar, Audit, Neraca Aset dan Liabilitas Bersama per April 2025. Kerumunan mulai riuh. Para rekan bisnis Amara yang mengenali format laporan keuangan itu maju mendekat. Mereka tahu ini bukan lagi drama rumah tangga, melainkan pengungkapan skandal korporasi. Kalian berdua percaya bahwa kalian berhasil memindahkan 60% aset liquid kami ke perusahaan cangkang Nona Citra Laksmi dan properti Purnawarman atas nama Danu. Amara memulai, suaranya menjadi suara seorang CEO di ruang rapat. Anda benar. Anda sukses memindahkannya. Namun, kalian berdua melakukan dua kesalahan besar. Pengungkapan kesalahan pertama, kotak kosong. Slide berganti. Sebuah grafik lingkaran besar muncul dengan keterangan yang menunjukkan alokasi aset sebelum dan sesudah transfer. Kesalahan pertama adalah meremehkan seorang wanita yang mendirikan perusahaannya sendiri, ujar Amara. Aset liquid yang kalian curi, segera setelah transfer ilegal pertama, sudah saya amankan ke dalam Irrevocable Trust atas nama perwalian keluarga kami di Singapura. Trust ini, secara hukum, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk gugatan cerai. Dia menunjuk pada angka yang terpampang di layar, net worth Danu Im, setelah transfer, 0 rupiah. Jadi, Tuan Danu dan Ibu Rina, kata Amara, menatap langsung ke suaminya yang wajahnya sudah sepucat kertas. Uang yang kalian yakini telah kalian menangkan untuk pesta mewah ini adalah uang yang sudah saya transfer kembali 3 hari setelah kalian mencurinya. Semua itu hanyalah kotak kosong yang kalian dapatkan, yang sengaja saya biarkan agar kalian merasa aman. Citra Laksmi, yang selama ini diam dengan senyum angkuh, kini bergumam panik, tapi Purnawarman. Properti itu milik kami sekarang. Pengungkapan kesalahan kedua, liabilitas beracun. Itu membawa kita pada kesalahan kedua, Amara mengangguk, lalu tersenyum kepada Citra. Selamat, Nona Citra. Anda dan Danu benar-benar mendapatkan properti Purnawarman. Layar berganti lagi, menampilkan sebuah dokumen pinjaman bank yang diperbesar. Kalian menggunakan properti Purnawarman sebagai agunan untuk pinjaman bank asing ratusan miliar rupiah, dengan harapan liabilitas ini akan tetap menjadi tanggung jawab saya saat kalian mengambil uang tunainya, jelas Amara, menjelaskan jebakan yang telah ia persiapkan. Namun, berkat perjanjian yang Rio Wardana siapkan secara senyap, sebuah perjanjian yang kalian tanda tangani tanpa membacanya dengan teliti, semua liabilitas yang melekat pada agunan properti itu kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penerima properti.
yaitu Tuan Danu Adhitama. Terdengar suara kegaduhan di antara tamu, beberapa di antaranya adalah bankir dan pengacara yang langsung memahami implikasi mengerikan dari hal ini. Danu kini tidak hanya bangkrut, dia menanggung hutang yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, Amara menambahkan, senjatanya belum habis. Perusahaan cangkang yang Anda gunakan untuk menerima saham kecil dari saya, Nona Citra, kini harus menanggung tanggung jawab atas audit pajak yang tertunda selama 3 tahun terakhir. Sebuah liabilitas yang saya perkirakan akan menelan biaya lebih dari yang Anda miliki. Im melepaskan pegangannya dari Amara, mundur selangkah dengan mata melebar karena horor. Dia menyadari, bukan hanya uang yang hilang, reputasi Danu, sisa-sisa kredibilitas mereka, semuanya hancur di hadapan keluarga besar dan seluruh lingkaran bisnis mereka. Danu kini telah menjadi debitur besar, dan Citra adalah mitra bisnisnya yang menanggung risiko hukum. Kalian tidak menguasai hartaku, Amara menyimpulkan, nadanya berubah menjadi ejekan. Kalian hanya menguasai liabilitas. Selamat datang di babak baru kehidupan yang penuh dengan penagih hutang dan auditor pajak. Tapi pesta ini belum selesai. Im mulai berteriak histeris, menyalahkan Amara atas rencana jahatnya, tetapi suaranya tenggelam dalam bisikan dan bisik-bisik para tamu. Semua orang kini tahu, Danu dan Im adalah perampok yang bodoh, sementara Amara adalah mastermind sejati. Suara Ibu Rina, Im, yang histeris dan memohon, yang kini bercampur dengan kepanikan murni, menjadi latar belakang yang memalukan bagi kerumunan tamu. Danu, yang sejak bab 8 hanya bisa berdiri terpaku karena syok finansial, kini mulai berteriak, menuntut kejelasan. Citra Laksmi, dengan gaun putih gadingnya yang kini tampak kotor dan konyol, mulai menangis, menyadari bahwa janji kekayaan yang diberikan Im hanyalah jebakan liabilitas yang akan merusak reputasinya di lingkungan sosial. Kamu monster, Amara. Kamu tidak bisa melakukan ini pada anakku. Ini fitnah. Aku akan memenjarakanmu. Kamu tidak punya hak atas properti ini lagi, teriak Im. Suaranya pecah, mencoba menyerang Amara di panggung. Amara menahan serangan Im dengan gerakan siku yang elegan, menjauhkan Im tanpa terlihat agresif di mata para tamu. Dia memandang wajah Danu yang pucat, lalu ke wajah Im yang membengkak karena amarah. Di matanya, mereka tampak kecil dan tidak relevan. Saya mengerti, Ibu Rina, Anda merasa dikhianati oleh realitas, kata Amara, suaranya terdengar jernih dan berwibawa di mikrofon. Tetapi, saya tidak akan dituntut atau dipenjara. Saya hanya mengatur keuangan saya sendiri, yang mana, kebetulan, menyelamatkan saya dari perampokan finansial yang gagal. Amara mengarahkan tatapannya ke seluruh ruangan, ke para bankir, investor, dan kerabat yang kini menatap Danu dan Im dengan campuran penghinaan, rasa malu, dan iba. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah bersedia menjadi saksi atas penutupan bab yang penuh dusta ini, kata Amara. Tetapi, pesta ini, secara hukum, telah berakhir. Amara mengeluarkan dokumen terakhir dari tas tangannya. Kertas putih bersih, berstempel resmi dari Perwalian Keuangan Internasional yang berbasis di Singapura, yang kini adalah pemilik sah kediaman mewah ini. Tuan Danu Adhitama, Ibu Rina, dan Nona Citra Laksmi, Amara menyatakan, mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Anda berada di properti milik pribadi yang sah. Properti ini adalah milik Perwalian Irrevocable yang dibentuk Amara Adhitama. Amara memberikan jeda dramatis, suaranya berubah menjadi nada perintah yang tidak bisa dibantah. Dengan ini, saya menyampaikan surat pemberitahuan pengusiran resmi. Kepanikan menyebar seperti api. Danu akhirnya bergerak, mencoba merebut surat itu,
Namun Rio Wardana, yang selama ini berdiri tenang di sudut, tiba-tiba bergerak maju dengan cepat dan mencegat Danu. "Tolong mundur, Tuan Danu. Ini adalah proses hukum yang sah," ujar Rio, suaranya tegas. Pada saat yang sama, dua pria berbadan besar berpakaian tuxedo hitam, yang sebelumnya dikira petugas keamanan, kini berjalan masuk melalui pintu utama dengan langkah serempak. Mereka adalah petugas keamanan yang ditugaskan oleh perwalian untuk mengeksekusi pengusiran. Amara menatap Im dan Danu, air mata kemarahan mereka kini terlihat jelas di bawah lampu kristal. "Saya memberi kalian waktu 10 menit untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda. Setelah itu, kalian akan dikawal keluar dari properti ini tanpa pengecualian." Im jatuh terduduk di atas panggung, tangisannya berubah menjadi lolongan yang tidak manusiawi. "Tidak. Ini rumahku. Aku tidak mau pergi." "Bukan, Ibu Rina," kata Amara dengan nada lembut yang kejam. "Ini adalah rumah yang saya beli, yang saya bayar, dan yang kini akan saya gunakan untuk memulai hidup baru yang tenang. Anda sudah membuat pilihan. Nikmatilah hidup baru Anda di tengah tumpukan hutang Purnawarman dan audit pajak Nona Citra." Danu, menyadari bahwa perlawanan fisik atau verbal tidak berguna, menatap Amara dengan kebencian murni. Dia tahu, dia telah dihancurkan. Tidak hanya oleh hukum dan keuangan, tetapi di depan mata setiap orang yang penting dalam hidupnya. Sementara para tamu bergegas pergi, tidak ingin terlibat dalam drama yang memalukan ini, dua petugas keamanan itu mulai mengawal Im yang masih meraung-raung dan Citra yang menangis tersedu-sedu. Danu, yang tampak lumpuh oleh kenyataan, dipaksa turun dari panggung. Di tengah kekacauan, Amara hanya berdiri di sana, seperti ratu yang baru saja membersihkan istananya. Dia melihat Citra Laksmi diusir melalui pintu utama, gaun putihnya robek sedikit karena perlawanan Im yang histeris. Dia melihat Danu yang ditahan, mencoba mengambil kembali kunci mobil mewahnya yang sudah dialihkan atas nama Rio. Malam itu, di mata seluruh keluarga besar dan relasi bisnis mereka, Danu Adhitama, Ibu Rina, dan Citra Laksmi tidak hanya diceraikan, mereka diusir dari kekayaan, status sosial, dan bahkan tempat tinggal mereka sendiri, di tengah pesta yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan mereka. Mereka diasingkan ke dalam babak baru kehidupan yang penuh dengan liabilitas dan kehinaan. Ketika pintu depan ditutup, mengunci tawa histeris Im di luar, keheningan akhirnya turun ke rumah. Amara menutup matanya, merasakan beratnya power suit hitamnya. Pesta telah usai. Pintu besar kediaman utama tertutup dengan bunyi klik yang dalam. Suara jeritan Ibu Rina, Im, dan raungan Danu, yang sekarang terasing di jalan, lenyap di balik lapisan kayu mahoni yang tebal. Seketika, keheningan turun ke rumah, begitu kontras dengan kekacauan histeris yang baru saja terjadi. Amara masih berdiri di tengah ruang tamu utama yang megah. Karpet Persia yang indah kini diinjak-injak, beberapa gelas pecah berserakan di dekat panggung, dan sisa-sisa kemewahan palsu, balon emas yang layu, sampanye mahal yang tumpah, menjadi simbol kehancuran. Amara merasakan adrenalinnya perlahan surut, meninggalkan jejak kelelahan yang mendalam. Rio Wardana, yang telah mengurus pengamanan properti dan memastikan para tamu yang tersisa pergi tanpa insiden, menghampiri Amara. "Sudah selesai, Amara," kata Rio pelan. "Mereka sudah pergi." Petugas pengusiran memastikan mereka tidak membawa apa-apa selain barang pribadi mereka yang sangat minim. "Kunci mobil mewah Danu sudah saya amankan. Mobil itu dibeli dari dana perwalian, jadi itu milik perwalian sekarang." Amara mengangguk, tidak berkata apa-apa. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman, tempat sisa-sisa dekorasi pesta masih terlihat.
Apakah kamu yakin dengan semua yang terjadi? Tanya Rio, nada khawatir. Saya yakin, jawab Amara, suaranya kini tenang, tanpa emosi tajam yang ia gunakan di atas panggung. Mereka mengira pernikahan kami adalah bisnis yang bisa mereka jarah. Saya hanya mengajarkan mereka hukum pasar, tidak ada yang gratis, dan setiap pengkhianatan memiliki harga yang harus dibayar mahal. Rio mengerti. Balas dendam ini bukan tentang harta, tetapi tentang integritas yang diremehkan. Keesokan harinya, berita tentang apa yang terjadi di pesta itu menyebar seperti kebakaran hutan. Itu bukan lagi gosip, melainkan sebuah skandal. Kisah itu menjadi legenda instan di lingkaran elit, wanita yang dicurangi membalikkan keadaan, menceraikan suami dan ibu mertuanya, dan mengusir mereka dari rumah hanya dengan selembar dokumen audit. Konsekuensi eksternal pun mulai berjatuhan. Danu Adhitama kini menjadi paria. Dia bukan hanya pengkhianat, tetapi juga debitur. Pinjaman bank asing yang diagunkan dengan properti Purnawarman telah jatuh tempo dan kini menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya, mengancam kehancuran total finansialnya. Reputasinya sebagai direktur hancur, dan ia segera dikeluarkan dari semua dewan direksi perusahaan yang pernah ia duduki. Ibu Rina, Im, menghadapi kehinaan sosial yang lebih buruk dari kebangkrutan. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi pujian palsu. Dia dan Danu kini harus berjuang mencari cara melunasi hutang bank yang nilainya jauh melampaui sisa-sisa aset kecil mereka. Citra Laksmi juga menderita kerugian besar. Perusahaan cangkang miliknya kini menjadi target audit pajak, dan dia, sebagai pemilik, harus menanggung akibat hukum dan finansial. Ia menghilang dari lingkaran sosial, dan janji kekayaan Im terbukti hanyalah jebakan liabilitas. Amara mandi, membersihkan sisa aroma sampanye dan kepalsuan. Ia mengenakan piyama sutra sederhana dan berjalan ke ruang kerjanya yang sunyi. Ia menyalakan lampu meja yang redup dan menuang segelas teh herbal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia duduk sendirian di rumah ini, yang kini benar-benar miliknya. Dia tidak merasakan kegembiraan euforia seorang pemenang, melainkan kebebasan yang hening. Amara membuka laptopnya, tetapi bukan untuk bekerja. Dia membuka album foto lama. Foto pernikahannya dengan Danu, senyum yang dulunya tampak jujur. Dia menyadari bahwa rasa sakitnya sudah hilang. Dia telah mengubur wanita yang dicurangi itu di bawah tumpukan dokumen audit, dan di atas makam itu, dia telah menanam pohon kekuatan dan kejelasan. Kekuatan sejati bukanlah pada apa yang kamu miliki, tetapi pada apa yang tidak bisa mereka ambil darimu, bisik Amara, mengutip filosofi yang selalu ia pegang. Mereka mencoba mengambil hartanya, tetapi yang mereka ambil justru adalah beban hutang dan tanggung jawab yang ia pikul. Yang mereka gagal ambil adalah kecerdasan, ketenangan, dan harga dirinya. Dia menutup laptop itu, mengambil surat cerai yang ia ajukan, dan meletakkannya di samping tanda terima perwalian irrevocable. Kedua dokumen itu, satu tentang akhir, satu tentang awal, adalah fondasi babak baru hidupnya. Esok pagi, dia akan menelpon timnya, menyelesaikan restrukturisasi perusahaan yang sudah ia rencanakan, dan kembali ke pasar sebagai wanita yang lebih kuat, lebih berhati-hati, dan, yang terpenting, bebas. Dia tidak perlu mencari cinta lagi, dia telah menemukan kekuatannya sendiri. Amara berdiri, mematikan lampu, dan menuju ke kamar tidurnya yang baru saja ia bebaskan dari bayangan pengkhianatan. Perang telah usai. Babak baru, babak yang dibangun di atas kebebasan, integritas, dan kekayaan yang tak tersentuh, telah dimulai.